Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Kauna Hidayah, NPM 20782048. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil praktikum Cisco Packet Tracer yang berjudul Representation, yaitu modul 1.5.5. Dan di tujuan ini untuk mengenal komponen-komponen dengan komputer, perangkat jaringan. Dan di ini soalnya di part 1 ini kita identify common components of a network as represented in packet tracer. Dan pada bagian ini saya mengidentifikasi komponen-komponen jaringan yang terdapat pada packet tracer. Dan komponen jaringan secara umum dibagi menjadi 3, yaitu end device, yaitu perangkat akhir yang digunakan oleh pengguna seperti komputer, laptop, server, printer, dan perangkat lain. Dan intermediary, yaitu perangkat perantara yang bertugas menghubungkan dan mengatur komunikasi data antar perangkat. Contohnya adalah router, switch, access point, dan wireless. Dan yang ketiga yaitu network media, yaitu media yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti kabel UTP, fiber optik, dan koneksi wireless. Dan di part 2 ini explain the purpose of the device. Nah, selanjutnya akan menjelaskan fungsi perangkat-perangkat jaringan. Ada model di sini ada model client server. Model client server merupakan model komunikasi jaringan yang terdiri dari klien dan server bertugas menyediakan layanan untuk sumber daya, sedangkan klien bertugas meminta dan menggunakan layanan tersebut. Dan contohnya adalah ketika sebuah komputer mengakses website, komputer pengguna berperan sebagai klien. Dan keuntungan model client server adalah pengelolaan data menjadi terpusat, keamanan lebih baik, serta memudahkan administrasi jaringan. Dan yang B yaitu fungsi intermedia device, yaitu perangkat intermedia memiliki beberapa fungsi penting, antaranya meneruskan paket dari satu perangkat ke perangkat lain untuk menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data, menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, lalu mengontrol lalu lintas jaringan agar komunikasi berjalan dengan baik. Dan yang C ini ada kriteria pemilihan jaringan. Dan perlu beberapa faktor yang dapat diperhatikan, yaitu jarak transmisi yang dibutuhkan, kecepatan transfer data, biaya instasi dan pemeliharaan, kondisi lingkungan pemasangan, dan tingkat keamanan diperlukan. Dan ini yang part ketiga, yaitu compare and contrast LAN and WAN. Yaitu pada bagian ini saya akan membandingkan LAN dan WAN. Dan perbedaan LAN dan WAN, ini contohnya perbedaan LAN dan WAN yaitu merupakan jaringan yang mencakup area kecil seperti rumah, laboratorium, sekolah, atau kantor. Dan sedangkan WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan mencakup wilayah geografis yang luas dan menghubungkan beberapa LAN. Dan contohnya adalah antar kantor, cabang perusahaan, dan internet. Dan perbedaan antara LAN dan WAN terletak pada cakupan wilayah, biaya implementasi. Dan yang B, struktur internet, sebenarnya jauh lebih kompleks dibandingkan paket tracer, dan internet tersendiri dari jutaan jaringan yang saling terhubung melalui router, server, backbone, dan network. Dan yang C ini penggunaan rumahan terhubung ke internet, dan cara umumnya menggunakan layanan fiber optik, modem, wifi, dan melakukan jaringan melalui 4G atau 5G, dan menggunakan hotspot smartphone. Dan yang kedua ini cara perusahaan terhubung ke internet melalui DDoS, fiber optik, Metro Ethernet, Licit Line, VPN, dan koneksi cadangan. Dan kemudian ini ada challenge question. Dan pada bagian ini saya mempelajari bahwa ketika menambahkan end device ke jaringan, perangkat tersebut memerlukan konfigurasi seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway. Dan selain itu, koneksi dapat diwujudkan menggunakan perintah ping dan memastikan perangkat telah terhubung dengan benar. Dan ketika menambahkan intermediary device seperti switch atau router, diperlukan konfigurasi tambahan sesuai fungsi. Dan ini saya langsung menuju ke contoh paket tracer.
Di sini yang pertama menambahkan end device ke jaringan. Klik end device. Ini end device. Kemudian pilih PC. Routers. Switch. Dan ini PC kita menggunakan kabel connection copper stripe. Switch. Kemudian ping 192.168.1.1.
Nah, kemudian yaitu yang kedua itu menambahkan intermediary device. Pada bagian ini menambahkan sebuah router, ini tadi router, ke topologi dan hubungkan ke switch menggunakan kabel copper stripe. Router ke switch. Terus konfigurasi routernya CLI S. Grace. Enable, terus configure terminal, interface hingga bit Ethernet kemudian IP address 92.168.1.255.255.0. Kemudian no shutdown, enter, kemudian exit, enter. Kemudian kita show IP interface brief interface. Show IP interface brief. Kemudian ini yang ketiga, membuat topologi baru dengan 2 LAN dan 1 WAN. Dan ini LAN yang pertama ini 0 dan switchnya 0, routernya 0. Dan LAN yang kedua itu ada PC 1, ini anggap PC 1 ya guys. Ini PC 1, switch 1 dan router 1. Kita tambahkan router lagi. Ini router satunya guys.
isi 0 itu IP bukan ini guys, IP-nya 288.192.8.1.1.1 dan LAN 2 ini ada router enable ini dua titik 168.2.1 titik 255.255.0 kemudian isi kemudian ini PC satunya IP-nya 192.168.2.10 gateway 192.168.2.1 nah 92.168.2.10 gateway-nya 192.168.2.1
Ini udah otomatis guys, otomatis sudah ada. Mungkin pada bagian challenge ini mungkin itu saja yang bisa saya perlihatkan. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.